Saya sih berharap termasuk tokoh-tokoh elit-elit kita termasuk Pak SBY juga kemudian jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti juga justru mengundang keterbelahan atau perpecahan, karena kan dugaannya kan itu kan masih praduga apa sih yang dikondisikan gitu. Nah, kalau kita bicarakan dari awal kan kita bicara tentang program, bicara tentang visi ke depan, tidak ada praduga gitu loh ya kan. Nah dan ini kan sudah diikuti juga, termasuk kan Pak SBY kan sudah berkomunikasi dengan partai-partai yang lain juga ya kan, bahkan sudah ada yang memeta-metakan gitu loh, Demokrat akan pasangan dengan partai A, partai B segala macam gitu. Nah ini saya kira itu kan mengalir dengan begitu saja, nggak ada yang menciptakan itu loh, tidak ada yang mengkondisikan itu gitu. Saya kira kita harus sama-sama menjaga lah, ya sama-sama menjaga supaya situasi ini tetap kondusif tanpa ada praduga yang berlebihan gitu. Saya sendiri terus terang sangat prihatin dengan pernyataan tersebut, karena itu kan jauh-jauh hari mengadu domba, mendelegitimasi pemilu dengan fakta-fakta dan data yang sebenarnya tidak didukung oleh dengan asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh fakta dan data. Jadi kita prihatin lah bahwa seorang mantan presiden bisa keluar ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, dan itu merusak gitu ya. Jadi merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan kegaduhan yang kita tidak mengerti untuk apa gitu, dan kita bingung sendiri dengan pernyataan beliau. Dan janganlah kita ini buru-buru suudon, buru-buru punya prasangka bahwa satu pemilu itu pasti akan ada kecurangan. Saya kira enggak. Kalau dari sisi misalnya saya bicara atas nama P3, kami juga menginginkan bahwa paslon itu lebih dari 2. Itu loh. Jadi dalam konteks seperti ini kan sebetulnya yang aspirasi atau yang dipikirkan Pak SBY dengan kami kan sama. Bedanya kan kami kan kemudian tidak buru-buru kemudian mengatakan bahwa ada indikasi ketidakadilan atau ketidakjujuran. Aspirasinya sama ya. Buat kita kalau malah bisa 4, buat P3 lebih bagus lagi karena memang memungkinkan untuk 4 paslon. Peluang AHY terungkap, omongan SBY ternyata bisa jadi bumerang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pisau bermata dua. Dirinya mengatakan dugaan akan kecurangan dalam pemilu hanyalah sebuah asumsi yang tak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa, kata Adi Prayitno dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu 25 September. Adi menambahkan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY pernah terjadi pada 2009. Hal tersebut dibuktikan pada permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebab saat itu banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi Pilpres. Terlebih bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut. Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara. Demikian ujar Adi. Sementara itu mantan kader Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menambahkan tudingan kecurangan yang dilontarkan SBY mempunyai motif politis. Sebab ayahanda Agus Harimurti Yudhoyono itu menilai dalam parameter jika anaknya tidak menjadi capres atau cawapres, maka ada kecurangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Parameter yang terukur itu harus dibuktikan secara yuridis. Konteks yang disampaikan itu soal kemungkinan gagal anaknya jadi pasangan capres-cawapres, terlebih publik membaca soal itu, tegas Gede Pasek. Selain itu, Gede Pasek menilai figur AHY sebagai tokoh di Pilpres 2024 kurang kuat. Menurutnya, AHY tidak mempunyai jam terbang yang mumpuni dalam memimpin sebuah negara. Lebih lanjut, kata Gede, elektabilitas AHY sangat rendah saat ini.
Hal ini masih sejalan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu, di mana perolehan suara AHY masih menempati urutan ketiga saat itu. Karena Mas AHY kan belum pernah terjun, terlebih kemampuan elektoral Mas AHY di DKI nomor 3, jadi kan tidak bisa dijual itu, sehingga harus orang lain yang dijual, sebut Gede Pasek.